Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Aisyah SPDI, salah satu guru di SDN 556 Tampumia, sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahun 2024 Angkatan 2 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Yayin Palopo dengan NIM 2402 080088 akan melaksanakan uji kinerja di SDN 556 Tampumia pada hari ini tanggal 30 Januari 2025 dengan model pembelajaran PJBL materi salat kewajibanku. Berikut praktik video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal ketentuan dan tata cara azan dan iqamah dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan ketentuan dan tata cara azan dan iqamah dengan baik dan benar. Jadi seperti yang sering kita dengar di masjid ya, azan adalah panggilan yang diserukan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan sholat. Azan sebagai tanda masuknya Al-Fatih sama Randi. Perhatikan Tina. Azan sebagai tanda masuknya sholat fardu, orang yang mengumandangkan azan disebut muazzin. Perhatikan itu. Azan ada beberapa ketentuan azan yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Azan dikumandangkan ketika masuk ke waktu. Oke. Yang kedua, azan dikumandangkan dengan bahasa Arab. Jadi tidak ada yang mengumandangkan pakai bahasa Indonesia ya. Tidak ada orang yang pergi satu-satu panggil bila masuk waktu azan. Begitu mendengar azan, maka kita sudah masuk waktu sholat fardu. Kalau dia berbunyi di jam 12 siang, berarti dia sholat apa? Mublik. Kalau dia berbunyi di waktu jam-jam 6 lewat maghrib, oke, sore ya. Kemudian lafaz azan dikumandangkan secara berurutan, jadi tidak boleh ditukar-tukar. Berikut beberapa ketentuan yang mengumandangkan azan. Kemudian selain laki-laki, siapa lagi? Beragama Islam, berakal sehat, mumayyiz. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengumandangkan azan. 1. Dalam keadaan suci. Maksudnya setelah berwudu. Dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan berdiri. Jadi azan itu dikumandangkan dengan berdiri, tidak boleh dengan duduk. Lagi bertanya tentang menjawab azan ya. 1. Azan jika muazzin mengumandangkan Allahu Akbar, kita harus menjawab apa? Jangan tutup mulut dan jas. Ya, Allahu Akbar. Jadi takbir dibalas dengan takbir. Takbirnya muazzin dibalas dengan takbirnya pendengar atau makmum yang ada di rumah dimanapun. Kemudian lafaz azan yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah. Perlu juga kalian ketahui bahwa lafaz azan yang kedua itu adalah kalimat syahadat tentang persaksian kita terhadap Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa jawabannya asyhadu alla ilaha illallah? Sama. Kita mengikut juga mengucapkan syahadat tauhid ya. Kemudian yang ketiga, lafaz yang ketiga jas. Asyhadu anna Muhammadan. Jawabannya sama. Asyhadu anna Muhammadan. Nah, sekarang saya tanya, kalau panggilannya hayya 'alas shalah, silakan jawab. La haula wala quwata illa billah. Nah, sekarang kita lanjut doa setelah azan. Tadi menjawab azan. Doa setelah azan, perhatikan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wazilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ini saya sampaikan minggu lalu ya, bahwa kita akan masuk materi azan.
ikama, perhatikan di layar, Sarul. Perhatikan di atasnya. Ikama adalah pemberitahuan bahwa salat segera didirikan dengan menggunakan lafal-lafal yang telah ditentukan syarat. Ketika ikama berkumandang, semua jemaah bergegas untuk membuat barisan atau saf. Salat dengan rapi dan sempurna. Jadi ikama ini adalah menandakan bahwa kita sudah siap untuk sholat. Ketentuan ikama, perhatikan terus di layar ya, Al-Fakir. Ketentuan ikama dikumandangkan beberapa saat setelah azan. Ikama sebagai tanda bahwa sholat akan dilaksanakan. Ketentuan ikama sama dengan ketentuan azan. Berikut lafal ikama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 2 kali ya bedanya. Kalau azan berapa kali? Berapa kali aja? 4 kali. Kalau ikama itu 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaznya asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, hayya qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi berikut tadi adalah lafal ikama sebelum melaksanakan sholat. Jadi saya ulang 1 kali lafal ikama. Bedanya kalau azan 4 kali takbirnya, kalau ikama cuma 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 1 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali, hayya 'alas shalah 1 kali, hayya 'alal falah. Apa yang 2 kali bacaan? Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya 2 kali, kemudian la ilaha illallah. Berikut tadi materi kita, penjelasan tentang materi apa kita hari ini? Azan. Oke, kasih dulu tepuk hebat Sahrul karena mengingat materi kita hari ini. Tepuk hebat. Hebat. Kelas berapa ini? 2. Apa kurang semangat? Jadi materi kita hari ini adalah azan dan ikama. Itu sudah saya jelaskan seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, bahwa belajar menghafal azan meskipun tidak lancar di rumah. Nah, hari ini tugasnya itu tugas praktek. Nah, yang mempraktekkan barang 1-2 orang itu lafal azan dan doa sesudah azan. Coba perhatikan lafaz azan, video pembelajaran azan dan iqamah kelas 2. Duduk yang kecil.
pedomani ya yang bisa diikuti untuk memberikan contoh sama temannya ya. Jadi kurang lebihnya itu bagus tidaknya itu namanya saja kita belajar. Berikut lafaz azan. Silakan Aina Muhammad Anjas. Yang lain diperhatikan ya. Yang lain usahakan menjawab azan ya. Tugasnya makmum itu menjawab azan. Tidak menghadap ke temannya nak. Kali apa lagi nak? Ya di situ Miki. Bagaimana model azan? Kalau azan Ki? Iya. Iya. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, duduk. Tepuk tangan dulu untuk aja. Oke, siapa yang bisa mewakili doa sesudah azan? Seli ya? Seli boleh? Ya, dengarkan baik-baik. Doa sesudah azan. Allahumma rabba hadhihi al-da'wah was-salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan rasulullah wa sallallahu alaihi wa asli wa qala mahmudan wa abda innaka la tuhibbul mi'ad. Oke, tepuk tangan juga untuk Seli. Jadi, yang lain harus juga seperti Seli ya. Jadi minggu depan itu insya Allah harus hafal lafaz azan, cara menjawab, kemudian doa sesudah azan, kemudian iqamah. Nah sekarang perhatikan pertanyaannya. Sudah lihat dulu di papan. Apa tujuan dikumandangkannya azan sebelum sholat fardu? Kemudian tuliskan ketentuan iqamah, tuliskan ketentuan azan, dikerjakan sekarang. Silakan kerja. Silakan dijawab. Jawab cepat. Oke, siapa yang sudah selesai? Sudah, oke. Sekarang sini bawa periksa satu-satu. Anjas dulu. Bergiliran. Oke. Siapa lagi Muhammad Aslam? Oke. Siapa lagi yang sudah selesai?
dengan menggunakan lafal-lafal yang telah ditentukan. 3. Lafal azan dan iqamah harus dibaca secara berurut. Tapi duduk Kina. Secara berurutan. Kemudian azan dan iqamah harus dikumandangkan dengan berbahasa Arab. Tidak boleh dirubah-rubah. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Jadi yang bisa diambil adalah bisa menjawab azan apabila mendengarkan azan dikumandangkan di masjid. Setelah itu kita menghafal-hafal doa sesudah azan. Jadi sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama untuk melaksanakan sholat apa? Fardu. Nah, itulah tadi pelajaran kita. Sebelum menutup pelajaran, ayo kita baca surah Al-Fatihah, dimulai dengan bacaan taus bersama. Oke, habis dengan nama kita, nama Al-Fatih.